pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah pemimpin di negeri Laskar Pelangi, yaitu penjabat Bupati Belitung, Bapak Yuspian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuspian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, selamat datang di program Teras Negeri Tempo. Saya akan membacakan sekilas profil Bapak Yuspian. Bapak Yuspian adalah putra daerah Kabupaten Belitung. Beliau lahir di Tanjung Pandan pada 18 November 1975. Bapak Yuspian dilantik sebagai penjabat Bupati Belitung pada 31 Desember 2023. Sebelumnya, Bapak Yuspian bertugas di Institut Teknologi Kalimantan dan memiliki rekam jejak karir yang panjang di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Belitung memiliki potensi alam yang sangat besar. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan mendominasi dan menjadi sumber mata pencarian utama masyarakat. Di sana juga terdapat Belitung Global Geopark yang menjadi daya tarik pariwisata dunia. Belitung UNESCO Global Geopark merupakan geopark nasional Indonesia yang ke-6 dan ini diputuskan oleh Dewan Eksekutif UNESCO dalam sidang virtual ke-211 yang dipimpin dari Paris pada 15 April 2021. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pemerintah Kabupaten Belitung memaksimalkan potensi daerahnya, mari kita berbincang dengan penjabat Bupati Belitung, Bapak Yuspian. Halo Bapak, selamat datang di Teras Negeri. Ya, selalu juga untuk semuanya. Bapak Yuspian pernah menduduki berbagai posisi di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Saya harus hati-hati nih. Iya. Saya menyebut Belitung dengan Belitung itu beda ternyata maknanya. Pak. Ya, mana Kalau Belitung beda. apa Pak? Ya, kalau kita mengatakan Belitung, maka itu mencakup kedua kabupaten tersebut. Oh, Jadi itu mencakup satu pulau Belitung. satu pulau. Kalau kita Belitung, berarti Kabupaten Belitung identiknya. Kalau Belitung Timur ya. Makanya harus hati-hati saya Tidak pelan-pelan apa-apa. dulu. Oke, Bapak juga pernah bertugas ya sebelumnya di Institut Teknologi Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari perjalanan karir yang begitu panjang sejak tahun 1995 ya Pak. Iya, iya. Bagaimana Bapak melihat potensi di Kabupaten Belitung ini sejak dulu sampai sekarang? Ya, baik. Sebenarnya potensi di Belitung ya, apalagi Pulau Belitung secara keseluruhan, memang kita memiliki banyak potensinya. Mulai dari kekayaan alam kita, dulu Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah terbesar. Kemudian segala bentuk jenis bahan galian C ada di Pulau Belitung. Mulai dari kaulinnya, kemudian pasir kuarsanya, batu besi, dan lain-lain. Jadi memang Belitung pulau yang kaya dalam hal tambang, sudah banyak historinya, jejaknya. Nah, kemudian Belitung juga akhir-akhir ini mulai dikenal sebagai sebuah pulau yang indah yang memiliki potensi pariwisata. Nah, Belitung memiliki pantai yang sangat indah, barangkali tandingan-tandingannya itu bisa bersaing dengan pantai di Pulau Bali, termasuk di Lombok gitu. Kita memiliki pasir yang putih, yang indah, kemudian ada batuan granit yang besar-besar, dan itu merupakan keunikan di Belitung yang sangat menarik untuk, sehingga muncul lagi nih sekarang yang di Ternate juga, kita juga pernah booming, viral gitu, novel Laskar Pelangi, Iya, dan betul. film Laskar Pelanginya yang juga Saya menambah berapa? ya, karya Andre Hirata, yang akhirnya itu menjadikan Belitung dikenal lagi nih, lebih dikenal karya sastranya, kemudian alam Belitung makin terekspos. Nah, muncul sekarang itu potensi Belitung itu di bidang pariwisata. Nah, kami kira Belitung dari hari, dan kita juga sudah pernah mengalami masa-masa sulit ya. Artinya Belitung ini kalau saya boleh cerita, dari pernah kita itu jaya dengan tambang timah Lima. dan juga kaulinya gitu. Tiba-tiba di sekitar tahun 90-an itu drop, kemudian timah bergeser gitu, kantor pusatnya itu pindah ke Pulau Bangka, dan di situ masyarakat Belitung di tahun-tahun itu ada tahun-tahun yang sangat sulit karena banyak pemutusan hubungan kerja, PHK besar-besaran gitu, banyak mendadak menjadi pengangguran gitu di masyarakat di kita. Sisa-sisanya mereka menikmati masa pensiun, dan kami sempat menyaksikan sendiri gitu bagaimana roda perekonomian di Pulau Belitung itu tiba-tiba seperti terhenti gitu.
Ya, di masa-masa lumpuh itu. ya Ya, sejak pindah iya, lokasi instansi timur. betul. Nah, memang pada waktu itu ya kita mencari alternatif apa yang bisa kita lakukan. Apa yang harus perlu dilakukan. Saat itu memang secara kultur, budaya, kita itu sudah terbiasa dengan hidup sebagai karyawan timah karena hampir 80% Iya, penduduk Belitung itu karyawan bekerja timur. di karyawan timah mulai dari pekerja yang paling bawah maupun jabatan tertingginya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sampai hari ini tapi Belitung masih tetap eksis, dia bisa melampaui masa-masa sulitnya itu dan sekarang tumbuh sektor-sektor unggulan yang lain gitu yang mulai diperhitungkan juga. Nah, Ya, bicara tentang sektor-sektor unggulan yang ya, bisa diperhitungkan, ada pertanian dan perikanan ya, salah iya, duanya yang iya, 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 luar biasa. Perikanan itu iya, potensinya sangat besar. betul, Jenis ikannya sangat bervariasi dan betul, volumenya begitu banyak. betul. Tapi ada tantangannya nggak Pak dalam Ya, mendongkrak potensi perikanan? iya, tentu kalau tantangan pasti selalu ada ya. Hmm. Eh, Tantangan ini kan berkaitan dengan sumber daya manusianya. Siapa yang akan mengelola hasil perikanan yang begitu melimpah itu ya? Bagaimana sumber daya itu memiliki teknologi yang tepat yang sesuai dengan keadaan alamnya. Kemudian bagaimana apa pemasaran atau marketnya. Nah, tentunya seiring dengan itu karena varian produk perikanan kita sangat banyak sekali. Kan kita bukan hanya ikan, ada kepiting, ada cumi, ada ubur-ubur, bermacam-macam hasil Jenis perikanan itu ada di Pulau Belitung. Nah, dan itu lumayan besar dan berlangsung sepanjang tahun gitu. Nah, jadi tantangannya itu bagaimana kita membuat industri hilirnya gitu dan seterusnya, termasuk teknologi tepat guna, kemudian modernisasi tangkapan dari nelayan gitu kan. Artinya saat-saat sekarang ini kan kebutuhan semakin besar gitu volumenya, kemudian yang tadinya kita hanya berpikir untuk konsumsi di dalam 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 Belitung Belitung sekarang sudah orientasi ekspor dan seterusnya. Nah, semuanya memiliki tantangan tersendiri dan ada dampak-dampaknya gitu. Ada, ya. untuk eh, kebutuhan ekspor sudah bisa terakomodasi. Ya, Nah, jadi kalau produk perikanan segar, hmm, nah itu membutuhkan cold storage dan lain-lain itu sudah lumayan skalanya sudah lumayan besar gitu. Ya tantangannya ya seberapa besar punya kita itu kadang-kadang kebutuhan itu sulit kita itu memenuhinya. Selalu permintaan jauh lebih besar daripada kemampuan kita untuk itu. Tapi kita bersyukur berarti kita punya sumber tantangan gitu daya. kan. Di samping itu juga mungkin nelayan tradisional kita harus mulai belajar cara budidaya. Oh iya. Ya, jadi menggantungkan pada hanya faktor alam. Hmm, Wah, sepertinya kalau untuk kebutuhan dalam daerah mungkin bisa. Tapi kalau orientasi ekspor sepertinya harus dikombinasikan dengan budidaya. dengan tangkap dan perikanan budidaya. Ya, tangkap dan budidayanya. Dan dari sektor pertambangan, timah ini sudah drop ya, beralih. Ya, Kemudian ada potensi perikanan. ya, Nah, sebenarnya masih ada nggak sih Pak potensi pertambangan yang ya. tersimpan dan Nah, belum ya, ya. dimaksimalkan di Betul. Sebenarnya Belitung desa? ini kaya sekali dengan hasil tambang itu ya. Salah satunya yang kita miliki ini yang lumayan potensial itu kaolin. Kaolin. Ya, karena Belitung ini punya histori. Karena dulunya itu Belitung itu terkenal dengan pabrik Kia, Keramika Indonesia Asosiasi ya. Boleh sebut merek ya. Nah, PT Kia dulu mereka pernah sejarahnya itu punya pabrik terbesar se-Asia Tenggara di Pulau Belitung. Jadi sampai sekarang pun masih ada artefaknya gitu Peninggalannya. peninggalan peninggalan pabriknya di Belitung itu dan itu terbesar di zamannya. Nah, tetapi memang karena situasi sesuatu hal pada waktu itu bersamaan tuh waktu timah apa eh, bubar gitu ya, anjlok. Pada waktu itu PT Kia pada waktu itu juga mengambil langkah yang sama gitu. Jadi mereka menutup pabriknya, mereka memutuskan untuk berpindah ke Pulau Jawa, dalam hal ini di daerah Cikarang kalau salah. Nah, kemudian tapi sampai hari ini tetap bahan bakunya itu dari Belitung dan kaolin Belitung ini terkenal kalau di dunia itu ya number one istilahnya the bestnya ya. Jadi kualitas kaolin terbaik di dunia lah. Itu. Nah, sampai hari ini dan itu modal yang besar untuk dikembangkan. Selain untuk keramik, kaolin ini
juga bahan baku untuk kosmetik ya Pak ya. Dan Macam-macam. macam kebutuhan sehari-hari kita ternyata ada unsur kaulinnya. Nah, Banyak kenapa banyak. kaulin di Belitung ini spesial Pak? Ada ceritanya mungkin? Iya, itu apa memang mungkin dari segi tampak luarnya aja Hmm, kita semuanya begitu melihat kaulin Belitung itu sangat putih, bersih gitu. Mungkin kalau material kaulin di tempat lain di negara lain itu agak cenderung kekuningan dan ya kandungannya itu tanda petik berbeda. kotor ya. Kaulin kita itu sangat bersih sekali gitu. Nah, ini dan itu sudah diakui lah oleh banyak pihak apa bahwa kaulin Belitung itu memang yang terbaik. Nah, kemudian apa tadi pertanyaannya kan apa ini kan bagaimana kita mau memanfaatkannya Iya ya. betul. Nah, potensi ini memang sedang kita coba jajaki kembali. Kita ingin mengembalikan kejayaan Kaulin di Pulau Belitung Iya. cerita itu ya. Kebetulan dalam apa masa-masa kami memimpin kita ada berkesempatan untuk mencoba menjajaki kemungkinan untuk membuat industri yang tentunya hilirisasi ini ya. Kita tidak bicara lagi bahan mentah keluar dari Betul. Belitung, Nggak boleh tetapi juga Pak ya kalau ya soal bahan mentah Pak. Harus kita sesuai dengan arahan betul. presiden juga bahwa kita harus mendorong apa investasi, kemudian apa hilirisasi. Nah, kemudian kita alhamdulillah kemarin itu kita sudah mendapatkan partner yang memungkinkan untuk mewujudkan ide itu dan ini memang teknologinya dari China dan ini skalanya sangat lumayan besar. Nah, jadi mereka nanti akan apa mencoba membangun pabrik di pengolahan kaolin. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita apa rencanakan gitu ya. Dan kita niatkan. Nah, ini yang sedang kita kerjakan karena kami menganggap potensi kandungan kaolin ini sangat masih banyak sekali. Dan industri kaolin ini memang cara apalagi nih hilirisasi ya, itu akan sangat jangka panjang gitu, bisa ratusan tahun gitu. Dan kita punya banyak anu lah kita sudah melakukan pengkajian gitu ya bagaimana industri kaolin di negara lain yang sudah maju misalnya mereka dengan jumlah kandungnya bagaimana mereka mengolahnya gitu dan ini sangat prospektif sekali karena jangka panjang gitu sampai hari ini yang pabrik yang terbesar di China yang kita coba eh, lihat gitu ya sampai hari ini pun mereka masih terus produksi dan masih tidak kekurangan bahan baku gitu. Nah, kenapa mesti di Belitung lagi gitu? Nah, di Belitung karena jauh lebih baik gitu, Iya no. betul. Apa bahan bakunya Bahan bakunya dan bagus. produk turunan dari kaolin ini sangat banyak sekali, beragam untuk industri sekarang, mulai dari untuk kosmetik, campuran cat, apalagi keramik sendiri ya, apa porselen berbagai jenis bentuk gitu ya, termasuk untuk campuran bahan cat, Iya. apa istilah itu paint paper ya, ada juga untuk apa campuran bahan-bahan kabel dan lain-lain. Jadi Oh memang gitu. saya mendapati setidaknya itu ada 12 produk turunan tuh dari kaolin itu. Yang itu semuanya bisa skala ekspor nah, Luar gitu. biasa sekali. Berarti ini mungkin mulai memasuki zaman kejayaan sesi kedua untuk Belitung. Ya, amin. Mudah-mudahan begitu. Karena apa kita tahu sekarang ini kan ada problem di dalam apa tata kelola niaga timah ya, yang selama ini menjadi apa tanda petik gitu menjadi konsentrasi kita gitu ya, yang dianggap sebagai apa menopang perekonomian di wilayah kita gitu. Nah, padahal kita tidak hanya timah, Punya kita potensi. punya potensi yang lain. Kebetulan memang dari segi perencanaan di pemerintah daerah pun kita sudah apa menyiapkan kawasan-kawasan untuk pengembangan industri gitu yang kita sebut sebagai kawasan industri. Nah, kan sejauh ini memang kawasan industri kita belum berkembang baik gitu, belum ada industri yang berskala besar di sana. Nah, mudah-mudahan kali ini dengan Dengan selama investor itu ya. ya investor itu dengan apa cara-cara yang pendekatan yang kita lakukan gitu sehingga ini bisa terwujud gitu. Karena ya itu tadi ini butuh anu ya, butuh apa chemistry ya antara investor, bagaimana sikap pemerintah daerah, apa yang bisa dilakukan gitu dalam rangka percepatan dan seterusnya. Nah, ini sudah kita mulai jajaki, mudah-mudahan dalam waktu sesegera mungkin nanti bisa di apa diwujudkan. Jadi ini sebenarnya sektornya bukan hanya pabriknya saja karena ini kan nanti akan apa Banyak memicu ya. tujuan. Di situ nanti kan ini jenis kegiatan itu mulai dari pabriknya, kemudian ada tambangnya sendiri, kemudian juga ada industrinya.
perdagangannya dan seterusnya. Nanti akan ada aktivitas pelabuhan. Nanti dari aktivitas industri ini nanti akan berkembang industri-industri yang lain gitu sekitar, kan ada kemungkinan nanti. Dominonya kemana? Iya, kan tadi disinggung misalnya hasil kaulinnya itu apa untuk bahan kosmetik. Kenapa tidak nanti kosmetiknya sekalian Ada di di situ ya. sekitar situ kalau memang apa Bakunya juga. bahan bakunya memungkinkan. Kemudian juga mungkin kita juga perlu memikirkan pengembangan apa pelabuhan gitu supaya nanti industri ini tidak terhambat gitu dalam apa Kualitas ya distribusi. ya untuk ekspor langsung misalnya dari Belitung gitu ya. Jadi semua upaya kita coba anulah apa yang bisa kita lakukan dalam masa-masa ini karena memang kita sendiri kan memiliki keterbatasan waktu ya. Masa jabatan penjabat ini memang ada batas waktunya gitu. Karena kita mengantarkan nih sifatnya gitu. Tetapi Transisi, Pak. ya transisi mengantarkan mudah-mudahan ini menjadi apa Milestone yang baik ya, ya Pak. milestone yang baik. Tahapan ini udah kita hantarkan dulu nih apa yang bisa kita lakukan karena momentum itu kan kadang-kadang nggak bisa kita ulang-ulang gitu ya. Dan Kesempatan. tentunya keberadaan investasi industri kaolin nanti ya Pak bisa langsung mendapat apa ya manfaat untuk masyarakat, Betul, terutama betul. penyerapan tenaga kerja, Pak. Iya udah pasti. Bisa Ya, mengangkat derajat kesejahteraan ya. Karena kita memang sejak awal kita sudah apa membuat semacam kesepakatan gitu ya. Kalau pada saat kita ini nanti pertama kita ingin pabriknya itu dibangun di kita, kemudian juga apa mereka harus domisili perusahaannya harus di daerah biar optimal untuk kita ya dari segi pajak dan lain-lain. Apa kemudian serapan tenaga kerja saya itu memintanya 95%. Wow. Harus apa dari lokal gitu. Gitu. Jadi apa semuanya kita maksimumkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran untuk kepentingan pembangunan di daerah gitu. Tadi dari sisi potensi kaolin. Nah, ada juga ini dari Kabupaten Belitung potensi pariwisata yang Ya, ini sudah mendunia sebenarnya yaitu Belitung UNESCO Global Geopark. ya, Nah, ini sudah diakui oleh UNESCO pada 15 ya, April 2021 dan kebetulan betul. Pak Yuspian ini sekarang menjadi Ketua Dewan Pembina ya Pak. Pengarahnya ya. Ketua Dewan Pengarah dari Ya. UNESCO Global Geopark tersebut. Ya, ya. Ini sebenarnya seperti apa Pak? Bapak kan tahu dari awalnya ini. Iya, ya. Kemudian yang menarik dari Belitung Global Iya. Geopark nih apa? Iya, ya. Memang kalau saya pribadi memang dulu kita pernah dalam posisi itu ya. Jadi yang mengawal dari status nasional kemudian menjadi UNESCO Global Geopark itu kebetulan waktu itu kita sendiri, saya sendiri selaku apa ketua umum Badan Pengelola Geoparknya. Jadi saya selaku ketua umum pada waktu itu memang banyak juga yang bertanya ini sebenarnya Belitung ini ada apa sih kenapa kok bisa gitu ya. Nah, memang di dalam UNESCO ini kan sebenarnya UNESCO Global Geopark ya maksud ini kan organisasi ini kan mulai dari apa PBB ya. UNESCO sendiri ada cabang-cabangnya termasuklah di dalamnya itu UNESCO Global Geopark. Nah, memang di dalam pengembang geopark itu kan ada prinsip 3 pilar utama gitu yang harus dimiliki sebagai sebuah kawasan yang bisa dijadikan sebagai apa geopark berkelas dunia. Pertama itu kan pilarnya itu adalah warisan geologi yang signifikan bernilai internasional, kemudian yang berikutnya adalah kekayaan biologinya mulai dari tanam tumbuh apa ikan dan lain-lain yang sifatnya apa keanekaragaman hayatinya. Nah, kemudian berikutnya culture atau budayanya, budaya masyarakat setempat. Nah, ketiga pilar ini satu kesatuan di dalam konsep pengembang geopark itu yang tidak ada salah satunya gitu. Nah, tetapi syarat paling penting itu sebuah geopark global itu memang harus memiliki warisan geologi signifikan atau berkelas dunia. Nah, untuk Belitung Geopark sendiri kita pada waktu itu mengusung 3 warisan geologi signifikan. Nah, 3 itu yang pertama itu adalah batuan granit, kemudian yang berikutnya adalah batu satam. Batu satam ini Belitonite tektite kalau dalam bahasa geologinya itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah formasi kelapa kampit atau kelapa kampit formation. Ini struktur apa lipatan tanah di Pulau Belitung yang unik. Nah, saya urut dari pertama nih ya. Yang pertama itu kalau mengenai batuan granitnya itu memang batuan granit Belitung itu usia itu sangat tua gitu karena ini antara 300 sampai 500 juta tahun usianya. Nah, juta tahun nih. Ini umur kita udah di mana itu kan. Jadi
Iya, nah granit ini di samping usianya yang sangat tua gitu, juga memiliki keunikan karena ini tersebar sangat masif di Pulau Belitung dan ini terhampar di pantai-pantai kita. Nah, sehingga hamparan batu granit ini membentuk ya bentuk-bentuk yang unik dan bagus, sangat indah gitu. Nah, ini yang mencirikan perbedaan pantai Belitung dengan pantai-pantai di daerah yang lain gitu karena ada kekayaan batu granit. Nah, itu baru tampak visualnya begitu ya. Nah, termasuk juga dari granit inilah akhirnya Belitung itu terkenal pantainya itu dengan pasir yang sangat putih. Jadi mungkin dibandingkan daerah lain mungkin paling putih kali ya. Mungkin Pasirnya. nanti kalian belum kalau belum pernah berkunjung berkunjung aja. Datang aja ke Nah, Belitung. pasir putih ini kan itu kan karena proses dari batuan granit itu Ya, sendiri. Ya, jadi kalaupun batu granit yang mungkin yang pernah nonton film Laskar Pelangi besar-besar itu ya. Nah, batu granit yang besar itu sebenarnya barangkali kalau disederhanakan ya, yang kita lihat sekarang itu dulunya itu mungkin ukurannya 5 kali lipat yang lebih besar lebih dari besar itu. lagi. Nah, karena usianya sudah jutaan tahun, ratusan juta tahun yang lalu, kena angin hujan, jadi kan terjadi pelapukan. Nah, jadi pelapukan batu granit itu volumenya sangat besar, ini kan masif sekali. Nah, itu yang terhampar di pantai-pantai itu yang melapisi lapisan tanah itu, sehingga itu yang warna putih yang kita saksikan. Jadi itu adalah pelapukan batuan granit, endapan pelapukan batuan granit. Nah, kalau mau melihat warna aslinya, tinggal agak digali sedikit, pasti ketemu tanah hitamnya itu. Nah, itu Oh, tanah aslinya tuh. Jadi, nah dan itu sangat masif sekali hampir seluruh pantai di Pulau Belitung itu terlapisi dari pelapukan batuan granit itu karena jumlah dan volumenya cukup besar. Nah, kalau kita mengarah lebih ke timur lagi, nah nanti tidak putih, agak kekuningan gitu. beda Nah, lagi. beda karena material pelapisnya itu pelapukan bukan pelapukan granit tapi pelapukan batuan granodiorit. Beda lagi Beda jenisnya. lagi, beda jenisnya, beda materialnya. Sehingga Belitung itu sangat unik sekali gitu. Jadi penampakan visualnya juga sudah indah, kemudian juga ditambah lagi ada pelapukannya jadi putih, jadi keunikan sendiri. Jadi Pantai Belitung itu ya mungkin sepanjang hidup saya setidaknya itu ya kita melihat banyak pantai gitu di Banyak. negara lain, di tempat kita gitu, wah kita kayaknya yang Luar terbaik lah biasa. untuk pantai itu. Nah, itu dari batu granit. Nah, kemudian setelah batu Batu granit, sata. batu satam. Nah, Apa itu? batu satam ini juga menjadi unggulan di Geopark Belitung pada waktu kita mengusulnya itu karena ini menggabungkan unsur kosmik angkasa dengan bumi gitu. Nah, karena batu granit ini sebenarnya kalau yang kita baca dari catatan geologi itu ya bahwa pembentukannya itu ini dari meteor luar angkasa yang menabrak bumi, kemudian jatuh di bumi Belitung. Nah, bumi Belitung ini uniknya itu karena di Belitung itu kandungan kaulin yang banyak. Nah, oke. Nah, lapisan tanah kaulin ini kan dia tahan terhadap panas. Kan kalau keramik ini kalau kebakaran yang masih utuh ya keramiknya Keramik aja. gitu. Nah, begitu dia menubruk lapisan kaulin tadi bercampur dengan meteor tadi itu karena dia tahan gitu, tidak terbakar gitu, maka pencampuran itu muncrat istilah itu memantul kembali. Nah, kemudian menyebar dan cipratan itulah yang kemudian membeku menjadi batuan satam. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Nah, batuan satam itu Menarik. ukurannya ada yang sebesar Kepala bola tangan. kepala tangan ini atau seperti bola kasti, bola tenis gitu. Ada yang bola seperti bola golf, ada yang seperti kelereng, yang ukuran kecil-kecil. Bervariasi ya. Jadi bervariasi ukuran, ya. Terbentuk secara alami. Nah, itu jadi sebuah keunikan sendiri. Nah, sampai saat ini yang uniknya itu karena batuan satam tadi itu atau bilitonite tektite tadi itu di samping dia juga memiliki nilai geologi, dia juga ada memiliki nilai budaya. Nah, nilai budayanya itu karena batu satam itu menjadi sebuah identitas penanda gitu. Jadi setiap orang Belitung itu selayaknya itu dia memegang batu satam. Oh, jadi jimat. Seperti anu lah, istilah itu kalau kami bilangnya bukan jimat tapi simpanan. Nah, simpanan itu artinya batu satam itu disimpan dimiliki oleh masyarakat orang-orang Belitung, nanti diwariskan kepada orang yang dicintai, anak-anaknya, Oh, cucunya, oke. atau kerabatnya yang dia sayangi, yang dicintai gitu ya, sebagai buah tangan untuk mengingat tentang Belitung. Nah, sebagian besar batu satam itu diikat di Di dalam kalung bentuk ya. dalam bentuk kalung, cincin, gitu, jadi Iya, iya. semacam perhiasan.
Dan itu artinya eh, Satam yang tadinya itu nilai geologinya pun tinggi, secara bahasa juga ada kaitan dengan budayanya masyarakat Belitung. Jadi batu Satam itu hampir semua orang Belitung mengerti Satam. Dan biasanya kalau orang yang sudah cukup lama tinggal di Belitung, Dia kalau punya ya. dia akan memiliki itu, apalagi dia meninggalkan Pulau Belitung, minta batu Satamnya untuk kenang-kenangan untuk disimpan. Jadi kami bilang itu ya benda simpanan. Itu ada lagunya tuh. Nah, kemudian yang berikutnya itu setelah batu Satam itu Kelapa Kapit Formation. Nah, Kelapa Kapit Formation eh, ini kalau dari penjelasan geologi, ini saya bukan orang geologi soalnya, tetapi kita mencoba menyederhanakannya nih. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa bumi Belitung itu memang ditekan dari berbagai arah gitu pada pembentukannya. Kemudian istilah itu terpelintir-pelintir kalau orang bilang itu ya. Jadi timur Tumbukan dari iya, berbagai jadi arah ya. nah dan itu dapat disaksikan di ada sebuah geosite di Geopark Belitung itu namanya Open Pit Namsalu. Wilayahnya masuk ke wilayah Belitung Timur. Nah, disitulah menunjukkan karena di sana ada kegiatan tambangnya tambang underground. Kebetulan irisan tanah itu dapat kita terlihat dengan jelas gitu apa bumi Belitung itu proses pembentukannya seperti apa gitu. Nah, itu terpelintir-pelintir dari berbagai arah dan condong istilah itu mengarah ke permukaan. Nah, sehingga banyak literasi yang menyebutkan Belitung itu sebenarnya daerah yang terendam kemudian terangkat ke permukaan. Nah, itulah akhirnya mengkuak material-material bumi yang harusnya berada di dalam, termasuk timah muncul ke atas gitu ya, termasuk batuan granit yang kita sebutkan tadi. Nah, begitu. Jadi tiga itu yang unggulnya. Itu keunggulan dari Belitung UNESCO Global Geopark. Ya, Sekarang bagaimana pemerintah promosikan, ya, menyebarluaskan potensi betul. itu dan melestarikan situs warisan Ya, budaya. nah sebenarnya ini kan dengan adanya pengakuan seperti itu, berarti kan sebenarnya kita memiliki rasa confidence ya, kepercayaan diri yang cukup bahwa Belitung ini sebenarnya punya sesuatu gitu. Wawasan geologinya aja berkelas dunia. Nah, kebetulan di dalam pengelolaan geopark ini kan ada sebuah konsep yang disebut sebagai geotourism. Oke ya, jadi memanfaatkan wawasan geologi itu untuk potensi pariwisata. Nah, pengembangannya ke arah sana. Nah, jadi sebenarnya kan kalau mungkin siapapun wisatawan yang datang, ternyata sekarang itu wisatawan itu yang dilayani itu bertambah gitu. Kalau dulu kan yang dilayani itu kan memanjakan mata, Iya, telinga, lidah, tidak. perut gitu ya. Iya. Ada tambah lagi sekarang Apa itu, Pak? memanjakan otaknya. Jadi Informasinya, experience, pengetahuannya. knowledge atau pengetahuannya. Karena ternyata turis-turis sekarang itu kan kita sendiri juga kalau kadang-kadang kenapa sih mau bela-belain datang ke sebuah gurun gitu ya. Ada batu, gundukan dikit, foto gitu ya. Kan karena historinya gitu. Karena nilai batu itu ada ceritanya, ada nilainya gitu. Nah, itu yang ditawarkan dari Geopark Belitung. Kita punya warisan geologi, mungkin nanti ini akan memperkaya narasi gitu. Pada waktu memperkenalkan gitu, warisan itu. Di samping itu, karena ini sifatnya memperkaya narasinya, kan kalau guide yang tidak mengenal itu begitu bawa ke pantai kita cuma bilang, oh ini silakan nikmati pantai yang indah. Tapi dengan itu, wah ini batu granit ini begini loh, ini usianya sekian. Ada ceritanya. Nah, nanti, oh ini kok bisa putih begini ya, kan gitu ya. Pasti, nah ini ceritanya begini gitu, kenapa jadi putih. Nah itu kan menambah narasi ya, dan kekuatan konsep dari atraksi alamnya itu sendiri. Nah, banyak lagi yang lain. Nah, dengan status UNESCO Global Geopark ini, tentunya Belitung memiliki banyak kesempatan gitu. Kesempatan ini misalnya dalam hal penyelenggaraan event-event. Nah, kan dalam pengorganisasian eh, UNESCO Global Geopark ini kan dia tentunya sebagai sebuah organisasi berskala internasional dan kalau nggak salah anggotanya sekarang itu sekitar 212 atau 226 negara yang tergabung di dalam itu yang memiliki UNESCO Global Geopark. Nah, potensi ini dia ini kan ada pertemuan rutin tahunan, ada yang skalanya global, ada juga Asia Asia Pasifik atau ada yang subtema-subtema regional-regional. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kesempatan kita untuk mengadakan event. Nah, ya, tapi kalau untuk sekarang saya bilang kalau mengambil event global networknya kayaknya Belitung belum siap karena delegasi sangat besar sekali. Oh iya, Nah, pasti. kita harus memikirkan kapasitas daerah kita, fasilitasnya. Jadi, wah ini saya bilang tapi setidaknya kita bisa mungkin yang Asia Pasifiknya
barangkali yang Regional regionalnya dulu ya, yang Pak, bisa ya. kita kelola sambil kita latihan, karena ini butuh kesiapan SDM-nya juga untuk melaksanakan itu. Belum lagi nanti agenda yang sifatnya edukasi atau pengembangan SDM-nya. Ya, jadi dengan ada potensi apa geopark ini kita bisa banyak yang dikembangkan, termasuk juga bisa mempromosikan penelitian, riset. Nah, karena apa geologi ini kan sesuatu yang menarik untuk dikaji ya. Apa mulai dari karena pengembangan geopark ini uniknya itu tidak hanya bicara soal warisan geologi, tapi ada tiga pilar itu tadi, ada geologi, biologinya, kemudian culture-nya, dan link antara ketiganya. Nah, jadi konsep mulai Daerah itu. dari ketiga Ya dong. Nah, nanti pilar kan itu harus muncul juga ya. betul, karena kita memang semuanya itu kita buat narasi yang apa kuat dan unik gitu. Misalnya kita bicara apa hubungannya antara alam dengan apa dengan manusia gitu ya. Di Belitung kita ada kapal yang dibuat khusus gitu, yang kita sebut apa kule, apa istilahnya kami itu ya, kapal kule begitu. Nah, itu memang didesain, dibuat dengan kearifan lokal, menyesuaikan dengan kondisi alam. Jadi uniknya itu kan dia punya kaki gitu kan. Kapalnya Jadi punya Kak. iya, kaki itu digunakan kenapa? Karena apa bentuk apa istilahnya itu morfologi apa pantai kita itu kan landai gitu ya. Iya. Nah, dengan landai itu maka kapalnya pun menyesuaikan itu. Oke. Kan begitu ya, yang Iya. oleh masyarakat sana dengan kearifannya itu dibuat kapal jenis seperti itu sehingga tidak membutuhkan dermaga dan seterusnya. Cara memancingnya pun mereka memiliki kekhasan sendiri dan itu dikumpulkan sebagai sebuah kekayaan narasi yang bisa dijadikan bahan untuk apa para tour guide atau dalam kita mengembangkan, menceritakan, mengenalkan tentang Belitung. Sepertinya para tour guide harus nonton video ini nih supaya bisa menjelaskan dan lebih menarik perhatian para Betul, wisatawan. itu banyak kita Langsung pada dari Pak PJ Bupati loh ini. ya, ya banyak Bu. Jadi di Belitung itu uniknya itu ada lagi tempat yang bisa mempresentasikan apa kita ada sebuah sungai gitu. Sungai ini sungai purba kalau kita katakan. Dan apa padanan apa kekayaan yang ada di sungai itu bisa seperti Amazon di sana. Jadi kalau kami Bisa bilang menyusuri sungai. ini kecil tetapi dia powerful. Jadi apa sungainya ini uniknya tuh terbentuk karena perekahan bumi. Jadi apa istilahnya itu bukan karena tergerus apa air dari gunung terjun gitu ya. Nah, tidak begitu. Jadi ini perekahan bumi. Nah, kemudian eh, ada ratusan ikan purba yang ada di sana. Jadi ikan-ikan mungkin yang tidak ada itu di Amazon itu pirananya aja yang nggak ada. Selain itu ada di sana. Jadi ikan-ikan yang sudah langka, ikan-ikan purba banyak sekali di sana. Menunjukkan bahwa bumi Belitung itu sangat tua sekali. Masih lestari. Masih ada. Dan itu dijadikan sebuah salah satu geosite yang diunggulkan gitu di dalam Geopark Belitung. Jadi banyak sekali sebenarnya pada waktu kita merumuskan keunikan-keunikan kekuatan baik dari geologi, biologinya maupun culture-nya itu banyak sekali inventarisasinya yang sudah kita istilah patenkan gitu ya. Dan ini memang butuh proses edukasi supaya nanti tour guide atau yang ingin mengembangkan potensi itu menjadi sebuah industri pariwisata gitu, itu bisa bisa lebih berkembang lagi gitu. Kalau main ke Belitung Global Geopark, ini ada ya contoh oleh-oleh yang bisa dibawa ini Pak. Oh Ada iya iya iya. batik Ya, apa nih Pak? Batik ini Belitung. batik Belitung. Jadi Oh. batik Belitung ini mungkin secara teknik pengerjaan mungkin relatif sama dengan batik-batik yang lain, tapi keunikan itu adalah pada motifnya. Oke. Nah, motif ini tadi saya sampaikan di sini. Ini motif apa Pak? Kalau ini kan ada ini lada. Oh iya, salah satu Nah, komoditas unggulan dari ya Belitung ini ya. salah satu apa eh, Pertanian. dari sektor perkebunan, produk pertanian yang unggul juga di Belitung itu apa lada. Ya. Lada kita itu lumayan apa bukan lumayan sih memang yang terbaik juga kan. Terbaik ya. Mungkin Besar-besar, kalau Pak ya. kalau di sini kan Kiranya. terkenal itu lada muntok ya. Ada mentok ya. Muntok itu sama seperti yang di Belitung gitu. Tapi mungkin karena dulu lebih terkenalnya dari Bangka, tetapi di Belitung juga lumayan banyak sampai hari ini pun apa petani lada itu masih banyak di Belitung dan hasilnya itu kualitasnya sama gitu seperti apa montok white pepper ya. Nah, ini juga ada gambus nih. Ini tradisional Belitung. Jadi keunikannya ya di situ aja. Sebenarnya masih ada lagi yang unik juga karena teknik pembuatannya yang lebih organik gitu. Artinya
pewarnanya itu tidak menggunakan alam. pewarna pabrik, ya, pewarna alam. Tidak pakai pewarna sintetis, Ya, Pak ya. tapi ini di sini tidak kita bawa untuk contohnya. Iya, betul, betul. Nah, ini Nah, ada apa lagi, Pak? nah ini juga tadi Keramik saya apa? ceritakan ini adalah yang saya ceritakan kaulin. Oh, ini dari kaulin. Ini bahannya dari kaulin. Wow. Yang seperti keramik yang Iya. kita kenal gitu ya. Ini buatan tangan. Sebenarnya banyak sekali varian produknya. Ini salah satu contoh aja. Ada yang sekarang itu yang lagi tren itu kalau keramik itu yang untuk ini untuk kalung untuk Bros. Oh, kalung. bros, Kayak kalung giok jenis. ya, Ya, gitu ya. ya itu kayaknya apa lumayan laris Banyak manis yang gitu tertarik. peminatnya itu bisa bahkan saya dengar dari UMKM itu turis-turis luar negeri itu mereka senang yang itu. Nah, itu dikirim sampai keluar. Jadi ini potensial sekali saya sudah sampaikan banyak sekali di sana kita juga ingin mengembangkan apa potensi kaulin tadi itu bukan hanya apa berbentuk fisik seperti ini tapi juga untuk bahan-bahan yang lain. Ya, karena memang lumayan banyak sumbernya. Sumber dayanya seperti tak Manfaat. terbatas, Pak ya. Kaulin. Iya, dan itu memang tantangannya SDM lagi karena SDM untuk mengolah ini semua, teknologinya apa, pengetahuan tentang itu, kreativitasnya itu mesti dipadukan semua gitu. Pemirsa, luar biasa sekali kita Iya. sudah berbicara panjang lebar dengan Pak Yusfian, penjabat Iya. Bupati Kabupaten Belitung, Pak ya. Tak terasa kita sudah berada di ujung acara. Sebelum saya menutup perbincangan yang menarik ini dengan Pak Yusfian, silakan Bapak menyampaikan pernyataan penutup. Ya, mungkin untuk closing statement-nya bagi yang belum mengenal Belitung ya apa yang kami ceritakan sebaiknya daripada didengar lebih baik dirasakan aja ya. Betul. Jadi datang Datanglah ke sana. karena menceritakan tentang Belitung saya kira dalam durasi yang singkat ini masih banyak tertinggalnya gitu. Kita belum bicara soal budaya yang lain gitu ya. Belum bicara lagi soal kulinernya gitu yang menarik. Nah, tentunya dan juga salah satu keunggulan Belitung ini kita ini dekat sekali dengan Jakarta. Nah, banyak orang yang bingung Belitung itu di mana? Belitung sangat dekat dengan Jakarta. Bahkan kalau bagi kami penduduk Belitung, Jakarta itu kota kedua kami. Oh gitu ya. Ya, jadi orang Belitung itu kalau dia tidur mimpinya kayaknya kalau ke kota ya Jakarta. Jadi, iya karena dekat deh penerbangan hanya 45 menit dari Jakarta. Iya. Dan jadi seperti itu kami kira untuk closing ini mari bagi kawan-kawan yang ingin berwisata Belitung siap untuk di sana fasilitas untuk penunjang pariwisata sudah lumayan. Jangan khawatir di sana apa transportasinya ada, tempat hotel yang mumpuni juga ada, sarana untuk kulinernya ada, semuanya bisa apa tersedia di Aktivitas wisata aktivitas udah jalan. Nah, kemudian bagi yang memiliki apa kemampuan sebagai investor kita juga welcome. Tadi sudah kami sampaikan Belitung kaya sekali dengan apa sumber daya alamnya yang sifatnya tambang seperti yang sampaikan tadi. Ada kaulin, ada bahan galian C yang lain gitu. Itu silakan saja sesuai dengan regulasi yang ada, tetapi kami lebih mendorong hilirisasinya. Ya, Nah, gitu. Nah, dan lain-lain. Itu aja mungkin closingnya itu mari ke Belitung aja. Mari kita main ke Belitung. Mari main ke Belitung. Belitung atau Belitung? Nah, tadi saya sudah sampaikan ya. Ya, Baik, Bapak Yusfian, terima kasih sudah berkunjung ke Tempo dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri. ya sama-sama. Pemirsa, demikian bincang-bincang bersama Bapak Penjabat Bupati Belitung, Bapak Yusfian. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.